jangan-jangan juga nggak gitu, Vic. Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda. Beda-beda ya? Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain. Kenapa nggak kayak bapak aja jadi pengusaha misalnya? Itu kan juga satu perjuangan yang berat ya, kalau menurut gue gitu. Jadi semua orang gue rasa punya chapternya masing-masing yang gue yakin kalau itu ditulis, entah itu dalam bentuk karya apapun, buku, lagu kek gitu kan ya, atau cerita gitu pun, itu akan menginspirasi orang. Atau mungkin cerita-cerita di Earhouse ya, mereka datang dengan cerita. Itulah kenapa akhirnya gue bisa berbicara kayak gini. Karena lu banyak mendapatkan di sana ya? Yang datang tuh macam-macam, jadi gue kayak bersyukur ada tempat itu, karena akhirnya ternyata gue yang butuh tempat itu ada gitu. Kalau misalnya banyak orang yang bilang, Mbak kita butuh tempat ini, gue dalam hati enggak sih, kayaknya gue yang butuh, makanya gue memperjuangkan ini ada tuh sebenarnya buat gue sendiri gitu. Karena yang bisa membangun gue menjadi manusia yang lebih baik itu justru karena tempat ini mendatangkan begitu banyak orang yang menyumbangkan pikirannya atau memainkan karyanya, yang membuat gue jadi tersadar, gila gue kecil banget sebagai manusia gitu, bahwa ada orang-orang lain yang lebih punya manfaat, atau misalnya mereka lebih punya misi visi, mereka lebih punya karya-karya yang lebih baik dan segala macam gitu. Justru karena gue disadarkan itu gitu. Earhouse sih yang bikin gue jadi merasa lebih baik sih. Jangan banget sih. Iya dalam banget, makanya gue kalau udah ngomongin Earhouse tuh kayak. Tapi gue setuju sih kalau tempat itu memang ya kayak rumah kan ya. Kita kan pasti ngebangun rumah itu gimana caranya punya manfaat untuk keluarga gitu kan. Iya, hampir sama, benar, persis. Dan yang istimewa memang orang-orang yang datang ke sana sih. Iya. Si tamu-tamunya ini justru bawa gitu. Berkat banyak ya. Iya, dan dengan berbagai latar belakang, justru malah yang ingin gue dengarkan adalah cerita mereka dengan berbagai latar belakang gitu, sehingga gue bisa mengerti bahwa setiap orang itu memang beda-beda. Setiap orang tuh beragam, perjuangannya lain-lain, cara mereka menyelesaikan masalah atau menghadapi sebuah masalah lain-lain. Di situ gue jadi belajar untuk bisa menerima gitu, bisa menerima banyak hal, karakter orang, permasalahan, banyak banget sih. Berarti nanti apa yang akan lu redesign di Earhouse? Mungkin lu bisa share juga nggak, Mbak? Yang paling utama tuh apa sih sebenarnya? Mungkin gue akan lebih memaksimalkan Earhouse sebagai venue ya. Jadi bisa jadi program akan lebih banyak justru. Selama ini hanya songwriting club aja club, ya? Iya. Gue akan lebih bisa membuka Earhouse justru karena gue pikir, iya sih, kayaknya memang secara batin juga gue lebih happy di situ gitu. Dan mungkin ya memang pasti ada menu-menu makanan yang mana sebenarnya akhirnya kembali lagi ke taste gue dan Mas Resa gitu, yang membangkitkan kenangan gue sama Mas Resa. Makanya kemarin nanya menunya mertua, nasi goreng buatan mama gimana sih gitu. Karena ternyata hal-hal personal itu sebenarnya yang gue cari, yang bisa membangkitkan kenangan gue akan misalnya masa kecil, atau misalnya lebih personal. Akhirnya orang juga jadi lebih tahu apa yang gue dan Mas Resa suka. Karena sebenarnya akhirnya semakin personal sebuah tempat gitu ya, misalnya Earhouse gitu ya, itu kayak naruh hati lo di situ gitu. Mungkin bukan menjadi sebuah bisnis yang bagus gitu ya, kalau kita mau ngomong profit secara material. Gue baru mau nanya nih, karena ini kaitannya. Iya, mungkin bukan jadi satu bukti percontohan nih. Prospek bisnis yang oke gitu ya. Iya, tapi kalau kita bicara keuntungan itu kan banyak ya. Nggak hanya dari material ya. Kalau gue ngelihat, gue banyak banget mendapatkan keuntungan, misalnya kayak teman-teman baru. Bagaimana Earhouse mungkin bisa membuka gue membangun sesuatu yang baru kayak komunitas. Gue mungkin kalau nggak ada Earhouse, gue nggak bikin itu, bisa jadi ya nggak ada Earhouse Songwriting Club misalnya, kelompok nulis lagu yang udah hampir 10 tahun juga berjalan. Terus juga mungkin gue nggak
bisa terinspirasi ini gitu ya. Pulang ke Pamulang. Iya gitu, nggak ada lagu ini. Bisa jadi ya banyak hal sih yang gue rasa kayaknya kalau semuanya terpatok pada keuntungan material ya gue akan stres gitu. Tapi menerima bahwa banyak keuntungan-keuntungan lain yang gue terima, buat gue itu melegakan hati dan justru malah bikin bensin gue lebih banyak juga lagi. gitu. Dan untungnya semua tim kan yang bekerja kan juga tim dari manajemen Enderesa gitu ya, yang emang anak-anak Pamulang, jadi mereka tuh punya hati yang luas banget untuk ikut bantuin. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin gue terharu bahwa oh ya emang tim kecil Enderesa ini nih adalah harta yang mungkin bisa jadi berharga banget. Yang karena buktinya ya itu dengan apa ya, dengan sukarela loh mereka bantuin gitu untuk running tempat ini. Lu membangun keluarga cemara lu sendiri ya? Iya, keluarga cemara, iya. Gila. Dinasti itu sendiri ya. Oh kan, bener gak? Dinasti bos, jadi bisnis-bisnis tuh gak ada lah. Walaupun untung-untung tipis ya udahlah dinasti bos. Ya gue membangun keluarga itu sendiri dan di situ gue nyadar gitu setiap kali merenung gitu ya, wah gila ada kalau disebut namanya satu ada Tisa, Wahyu, Wulan, ada Dita, anak-anak Irkru, mereka berdedikasi banget ibaratnya gitu terhadap tempat ini gitu yang buat gua jadi ya terharu dan apa bersyukur. Emang tempat ini tuh menjadi sebuah pembuktian bahwa masih banyak orang-orang baik gitu di sekitar gua yang selalu support. Ya nyatanya rata-rata dari mereka udah bersama Enderesa hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Ada Astri juga. Ya jadi gila banget sih. Ya. Dan tadi ngomongin bisnis, kan tadi lu bilang sempat kalau bisnisnya mungkin bukan bisnis yang baik gitu ya. Secara bisnis bukan yang Cash baik. flow lah, Cash flow ya, gitu. Tapi ya itu tadi kontribusi mungkin jauh lebih baik dan lu memilih untuk di jalan itu. Gitu ya. Sebagai seorang yang biasanya kan perempuan nih masalah finansial itu kan makin lebih teliti gitu kan, percuanan apa segala macam. Nah lu merasa keganggu juga nggak sih dengan hal itu gitu? Mungkin karena kalau keinginan gue pribadi itu udah nggak ada, Fik. Gue tuh udah makrifat nih levelnya. Terharu. Tapi maksudnya gue tuh udah punya, gue ngerasa gue udah diberkahi banyak banget. Keren nih. Jadi kayak misalnya gue mau apa gitu, apa lagi ya gitu. Gue nggak mau banyak-banyak. Udah cukup banget. Gitar gue udah ada. Bahkan gitar yang gue impikan waktu kecil gue udah ada. Apa tuh Mbak? ES335 Gibson. Gue punya gitu. Udah gitu. Ayo, udah. Apalagi terus mobil gitu, gue udah ada juga. Mau yang kayak apa sih? Aduh pajaknya mahal. Maksudnya gue mendingan spend untuk ini gitu daripada gue harus bayar sesuatu yang buat gue konsumtif dan itu udah ada gitu. Terus misalnya mau apa, traveling, udah juga manggung traveling ya? Iya, bahkan gue nggak bayar gitu kan, dibayarin panitia gitu. Terus misalnya apa lagi ya, rumah gue udah punya. Meskipun di Pamulang ya, bukan. Pamulang mahal bos sekarang bos. Bukan di tempat yang mana gitu ya. Terus gue juga nggak kepikir kayak mau punya villa. Aduh, pikir kayak harus ngerawat. Terus malah jadi apa ya? Jadi sia-sia gitu. Gimana caranya sebenarnya? Ya gue punya apa yang gue pakai gitu. Dan buat gue apa lagi ya, udah cukup gitu. Gue nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya emang ditanya keinginan gue apa secara pribadi, ya mungkin justru malah yang berharga buat dia tempat-tempat kayak gini. Dan waktu. Itu yang gue pengen punya lebih banyak sebenarnya, waktu. Gitu. Kalau misalnya waktu gue lebih banyak gitu, wah mungkin gue bisa melakukan lebih banyak hal. Kalau keinginan gue pribadi secara materi kayaknya udah. Berarti lu udah bisa bilang kebutuhan pribadi lu tuh cukup gitu ya? Iya, udah alhamdulillah cukup banget sih. Mau ngapain lagi ya gitu kan? Kayak mau punya apa lagi? Jadi ya jadi musisi bukan berarti
hal-hal yang dianggap tidak sukses itu ada gitu ya. Tapi bisa jadi ya kayak buktinya lu bisa melakukan banyak hal dan lu juga mencukupkan kebutuhan lu asal lu tahu kadar cukupnya. Iya, kadar cukupnya. Mungkin juga karena capek ya. Kayak misalnya tadi ngomongin finansial, kalau kita mengejar materi nggak ada habis. Nggak ada habisnya, ya. Kayak, wah selalu ada yang ini, selalu ada yang lebih, selalu ada yang lebih. Cuman akhirnya kalau itu tadi mungkin karena ada satu misi visi yang ya kembali ke obrolan gue dengan kakak gue gitu. Oh ternyata nilai keberhasilan seorang Endah gitu mungkin berbeda dengan nilai keberhasilan orang lain. Yang mana itu juga nggak apa-apa. Orang punya cita-cita, punya rumah yang banyak, besar, punya mobil yang mewah, itu juga nggak apa-apa gitu. Hanya mungkin nilai itu nggak ada di gue. Gitu. Welcome to New York sih. Banyak lalu lalang. Iya seru ya. Rame. Ya maksudnya mungkin kebutuhan itu di gua berbeda. Dan nggak apa-apa ya. Gua nggak mengecilkan sama sekali keinginan pribadi banyak orang karena pasti ada latar belakang kenapa orang mengukur kesuksesan atau keinginan dia dengan hal-hal itu gitu. Dan gua menghargai itu sih. Hanya kalau ditanya tadi masalah perempuan, finansial apa segala macam, gue tipikal yang cukup bahagia dengan apa yang gue punya sih sebenarnya. Udah, buat gue kayak ngobrol sama Mas Reza, kita mau tinggal di tempat lain selain Pamulang nggak sih? Gue bilang, kalau gue sih kayak gue tuh udah cukup aja sih. Aduh. Cukup aja. Istri idaman nih begini nih. Nggak menuntut banyak dari suaminya nih. Malah kadang-kadang gue ngerasa memang suami gue yang kayak, ayo kita harus apa gitu. Dia gue paham banget dia sebagai suami pasti pengen bisa memberi gue lebih banyak gitu. Iya, ya karena wajar dong suami takutnya lu kekurangan yang lu butuhkan kan. Insecure juga buat suami. Padahal sebenarnya enggak sih, gue happy aja. Nah, gue udah cukup gitu. Dan seiring perjalanan usia pernikahan kami kan udah dari 2009 ya, tapi sebenarnya sama Reza kan dari 2004, jadi hampir 20 tahun lah gue bareng-bareng sama dia tuh. Ya akhirnya kita saling mengenal, oh suami gue dia mau apa, gue achievement gue kayak apa gitu loh. Akhirnya kita udah bisa memahami itu gitu. Dan butuh waktu nggak sebentar ternyata gitu, untuk menyamakan itu nggak sebentar. Gue tuh kebayang ya, lu tuh bisa diduplikat banyak gitu Mbak di berbagai daerah. Nggak hanya Pamulang, jadi ntar mungkin daerah-daerah mana tuh punya kemandirian yang sama gitu. Karena gue ngeliatnya kalau udah ngeliat Earhouse dan Endah Reza tuh di kepala gue tuh udah kemandirian gitu, udah ada sebuah kemandirian dari satu wilayah gitu. Karena di situ banyak banget ya putaran ekonominya jadi ada, putaran kreativitasnya juga ada gitu ya. Terus lu ngomongin hub, ada juga di situ kan jadi hub juga kan, semua ketemu gitu. Tapi jangan-jangan juga nggak gitu, Vic. Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda. Beda-beda ya? Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain. Oke. Iya, karena menurut gue yang paling penting adalah setiap orang yang merasa punya hati untuk bergerak ya, lo bergerak dengan aja, caranya. dengan caranya sendiri aja. Gue lebih percaya itu. Mungkin dulu ada gitu idealisme, ini kalau kayak gitu mungkin ada ya. Cuman kayaknya semakin gue belajar, gue belajar berorganisasi juga kan misalnya. Dari situ juga gue akhirnya juga ada pemikiran-pemikiran kayak gini. Nggak apa-apa sebenarnya gitu. Setiap orang punya caranya sendiri. Tapi yang paling penting adalah mereka yang mau bekerja dan mau gerak gitu. Iya. Yang akhirnya itu yang lebih dibutuhkan daripada misalnya menduplikasi apa yang ada ternyata nggak works. Nggak sesuai. Ya karena itu beda gitu. Jadi mungkin ini berhasil di Earhouse gitu, tapi belum tentu berhasil di tempat lain gitu. Ini juga alasannya kenapa Earhouse nggak mau dibuka cabang ya? Karena lu sempat cerita ada yang nawarin gitu. Ada ya beberapa tapi lu nggak bisa. Iya, karena memang ya secara energi juga gue belum ada. Di sisi lain juga justru malah mengangkat lokalism gitu ya, yang ada di sana akan lebih menarik nggak sih gitu. Kalau gue sih sebenarnya lebih percaya itu ya. Gitu. Jadi make your own, kembangkan sendiri, cari kira-kira komunitas apa yang work di sini,
kegemarannya pada apa sih gitu, atau yang nggak usah melihat dari market, dari diri lu aja, lu sukanya apa sih? Oh, lu sukanya misalnya gue peduli banget sama lingkungan, gue pengen bikin tempat yang memang bisa belajar daur ulang kertas bareng, bisa bikin kompos bareng, bisa sama-sama jadi bank sampah. Itu buat gue udah keren banget. Tapi ada misalnya ada tempat makannya yang mana misalnya makanannya mungkin plant based gitu, dan diambil dari kebun sendiri, kopinya juga mungkin lokal. Itu kan ide yang menarik juga ya. Jadi nggak harus melulu nulis lagu, jadi venue untuk ngeband, jadi venue buat enggak juga sih. Tergantung kebutuhannya, kira-kira apa sih yang lu suka, yang bisa lu berikan di situ gitu. Itu akan jauh lebih workout. Iya. Kalau ngomongin soal problematika musik yang sekarang nih Mbak, terkait hak cipta segala macam, lu kan aktif di Ampli gitu ya, lu juga melakukan advokasi. Boleh cerita nggak tadi lu kemarin ke tempat apa, pertemuan namanya apa? Yudi? Iya, gue agak lupa ya. Tapi Fidusia. Iya. Fidusia ya, pemerintah sedang berusaha untuk membicarakan sistem penilaian untuk kekayaan intelektual. Yang mana gue sebenarnya datang ke situ sih sebagai undangan dan mengamati aja ya gitu, karena ya memang masih cukup panjang untuk mencari standar penilaian kekayaan intelektual, karena apalagi misalnya kalau kita bilang entitas lagu gitu, secara infrastruktur, secara mengukur bagaimana sebuah lagu ini nilainya, gimana nilai transaksi di pasar, kemudian data-data segala macam, memang masih cukup banyak PR di situ ya. Cuman ya gue menghargai sih usaha-usaha pemerintah dalam mencoba untuk ibaratnya ya menaikkan mungkin ya concern kita terhadap kekayaan intelektual gitu. Meskipun kembali lagi kayaknya memang masih jauh. Gue sih ngelihatnya masih jauh. Dan harus lebih banyak melibatkan stakeholder yang lain gitu. Karena menurut gue mungkin hal-hal kayak gini nggak bisa terburu-buru. Kalau gue pribadi ya nggak bisa buru-buru ya, seperti biasa hal-hal yang terburu-buru kan selalu mess up ya. Kayak kejadian RUU permusikan waktu dulu kan karena buru-buru bla bla bla, akhirnya waduh kok malah gini gitu. Jadi gue termasuk penganut yang lebih sabar, banyak riset mungkin gitu. Tapi dikerjakan. Itu kan yang penting kan. Iya, tapi dikerjakan gitu. Dan menurut gue nggak apa-apa kalau emang butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih solid gitu. Iya. Ya itu sih ya, di Ampli sih sebenarnya sejauh ini aku lebih banyak belajar organisasi, belajar banyak undang-undang, karena mungkin kalau Ampli kan dari kemarin kita banyak berkutatnya membahas regulasi hak cipta gitu. Gue jadi ada hal-hal yang sebelumnya gue nggak tahu jadi tahu gitu sih. Sana. Dan lu ngelihat dua kubu ya, gua sebutnya dua kubu ya, ada yang mau direct license, ada yang mau tetap yang sekarang sistem gitu ya, sistem yang sekarang, collecting society ya. Itu menurut lu gimana nih Mbak, dengan kondisi kita sekarang, apa yang lu cita-citakan gitu ya dari problematika yang ada nih gitu? Iya, gue sebenarnya juga harus banyak belajar sih soal ini ya. Karena misalnya sistem collecting society ini mungkin umum dipakai di banyak negara, jadi banyak contoh lah ibaratnya gitu, yang ternyata mekanismenya seperti ini. Kalaupun memang ada kegagalan atau misalnya ada kesalahan, tahu mana yang dibenerin gitu. Tapi kalau direct license ini kan sebenarnya hal yang cukup baru ya. Maksudnya dalam arti kalau mau dijadikan sistem tentu saja harus ada penelitian, turun lapangan, ada riset, data-data. Kemudian juga harus mengumpulkan permasalahan-permasalahan di lapangan terjadinya seperti apa, dan bukan dari sudut pandang pencipta lagu aja ya. Kalau kita bicara pengguna musik kan juga banyak, baik itu misalnya penyanyi, ada user, maksudnya pengguna yang memang memanfaatkan musik ini. Itu kan harus diwawancara, harus diriset, harus
harus ada lah gerakan yang mungkin sifatnya bertahap untuk bisa reach itu gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya semua punya niat yang baik, yaitu gimana caranya supaya mungkin lebih transparan, lebih pencipta lagunya juga lebih sejahtera, niatnya kan gitu ya, dan mungkin juga supaya lebih mudah gitu. Hanya memang karena undang-undang kita misalnya memberlakukan dengan adanya collecting society, kalau menurut gua dilihat aja dari situ dulu, di-review ibaratnya. Apa sih sebenarnya kekurangannya, apa sebenarnya kesalahannya gitu ya, atau ketidakefektifannya apa, dan kenapa tiba-tiba ada permintaan direct license tuh kan berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak berjalan. Kenapa gitu? Apakah ketika ini nanti sudah diperbaiki keluhan itu masih sama gitu, atau jangan-jangan memang hanya permasalahan ada kinerja yang tidak benar nih dari sistem yang sudah ada, yang udah dibikin gitu. Tapi kalau gue sangat terbuka dengan berbagai opsi yang misalnya memang tujuannya baik gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebahas undang-undang keseluruhan, ingat itu kan bukan undang-undang musik ya. Jadi ada karya lain juga. Ada disiplin seni lain. Apakah memang mereka cukup terwakili atau enggak gitu? Itu kan perlu, menurut gue juga perlu ada tuh pendekatan di luar musik, dan ada sektor lain kan, ada kreativitas yang lain gitu. Dan apakah mereka pernah gitu dilibatkan dalam misalnya bikin sebuah bahasanya tata kelola kekayaan industri gitu. Ya, aku juga belum tahu ya, belum sedalam itu juga. Cuman akan lebih bijak kalau kita misalnya ngomongin soal undang-undang melibatkan semuanya gitu. Dan ya pasti akan butuh waktu, tapi ya nggak apa-apa, dijalanin pelan-pelan gitu. Iya. Kan yang terakhir yang paling ramai itu kan soal larang-larangan nih, Mbak. Iya. Gogon nih. Aduh. Lu kan habis ketemu salah satu musisi dari tim yang memang melarang-larang nih gitu. Iya. Mungkin ada, menurut gua tadi itu adalah hal baik loh. Yang perlu disampaikan ke publik karena ternyata memang maksudnya baik. Iya. Kalau gua jadi ngobrol sama Rika Ruslan ya. Rika Ruslan kan dari Aksi ya. Yang mana mungkin kalau misalnya ngelihat dari perspektif apa yang biasa mereka suarakan adalah larang apa segala macam. Kalau misalnya dari Ampli sendiri pandangan itu mungkin udah disuarakan lewat Holil atau misalnya Mas Indra gitu ya, atau teman-teman lain gitu. Tapi kalau misalnya point of view kemarin sempat ngobrol bahwa bisa nggak ya diberlakukan sebuah sistem yang kalau lo belum lunas nggak boleh bawain lagunya gitu. Karena memang for the sake of, misalnya band aja kalau belum lunas kan nggak mampu nih gitu. Apakah pencipta lagu juga bisa mendapatkan posisi yang sama? Itu kan sebenarnya ada satu point of view ya, ada point of view yang baru gitu, yang buat gua cukup kritis ya gitu. Itu kan sebenarnya jadi pemikiran juga. Dan kalau aku sih sebenarnya sepertinya keluhan dari teman-teman pun juga sama gitu, kayak melihat bahwa ada ketidakefektifan kinerja collecting society misalnya gitu. Dan memang benar kok, itu memang Ampli sendiri juga mendorong bahwa itu juga harus diselesaikan, harus lebih efektif, harus transparan, bahkan juga kalau terkait sama pihak ketiga yang waktu itu pernah ditenderkan gitu ya, untuk mengerjakan sebuah produk yang namanya Silem, itu juga masih belum ada kejelasannya hingga sekarang. Itu kan juga sebenarnya masih kita dorong gitu, yang sebenarnya mungkin jangan-jangan permasalahannya sama dan jangan-jangan solusinya juga sama ibaratnya secara sistem gitu. Dan kalau buat gue sih ya karena gue terbiasa mendengarkan gitu ya nggak apa-apa, didengerin aja kira-kira seperti apa. Hanya memang PR selanjutnya setelah ada ide-ide tentu aja bagaimana untuk bisa ya bagaimana kayak untuk bisa stepnya kemudian ngapain ya gitu.
Dan buat gue itu justru yang lebih penting sih. Kayak mencari step-step setelah itu mau apa gitu. Iya, iya. Karena ya buat gue menghargai setiap keluhan ataupun juga setiap keinginan dari Berbagai banyak macam pihak. teman-teman Ya. musisi dari berbagai macam perspektif. Karena kita demokrasi kan. Apa? Karena kita demokrasi kan. Iya. Negara demokrasi kan. Jadi Iya, iya, wajar-wajar iya. aja lu punya Wajar perspektif aja berbeda. kok punya Iya. pendapat berbeda. Iya. Kalau ada yang mau misalnya ke MK gitu, judicial review ya nggak apa-apa juga Iya. gitu. Karena yang paling penting sebenarnya kan punya landasan ya. Iya, iya. Landasan apa sih sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan nanti gitu ya. Iya. Makanya ada naskah akademik, ada riset lapangan segala macam gitu. Kalau gue sendiri kalau gue akhirnya ngelihat kemampuan gue pribadi ya. Tapi kalau gue bisa memberikan opini gue secara pribadi, gue akan mencoba untuk cari perubahan yang udah ada dulu nih, dibenerin sehingga kalau misalnya ada opsi di luar itu menjadi tambahan. Optional, ya. Iya. Iya. Karena sama-sama bagus sebenarnya Iya, kan. iya. Sama-sama baik gitu loh tujuannya. Dan kalau ada Prosesnya aja mau lu yang mana duluan gitu iya, ya. yang mau Iya. duluan dan mana yang mau dibenahi duluan, yang mau dibangun duluan gitu, kerja yang mau dioptimalkan duluan. Kalau gue sih gitu, karena kalau misalnya gue ngomongin gue pribadi sendiri, mungkin loadnya bisanya yang sana Iya, iya, gitu sih. Ya. Wah, thank you banget Endah Widiasti untuk waktu ngobrolnya Iya, di terima kasih. Pamulang. Thank you. Diperkenankan kami datang ke dinasti Anda. Sama, makasih banyak. Semoga banyak manfaat. Nanti Amin. teman-teman bisa dengar dan bisa jadi inspirasi juga. Yes, thank you Terima so kasih much. pemirsa TV One sudah mendengarkan podcast bareng orang hebat. Sama saya Zulfikri Putramawi dan Endah Widiastuti. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan orang hebat lainnya. Bye. Thank you, Mbak. Thank you. Iya. Makasih.